Oke, pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum tentang analisis kation. Kation pada ceritanya itu senyawa yang mengarah ke katode. Karena itu kation bermuatan positif. Selamat menikmati. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif kation. Yang pertama, kation golongan pertama menggunakan sampel Ag+ ditambahkan dengan HCl6m. Kemudian diamati perubahan warnanya. Setelah itu dilakukan pemanasan. Kemudian diamati perubahan warnanya, lalu ditambahkan dengan NH4OH4m. Setelah itu diamati perubahan warnanya. Kemudian ditambahkan HNO3 4m. Lalu diamati perubahan warnanya. Selanjutnya menggunakan sampel Pb2+ ditambahkan dengan HCl6m, lalu diamati perubahan warnanya. Setelah itu dilakukan pemanasan. Kemudian diamati perubahan warnanya. Setelah itu ditetesi NH4OH4m. Lalu diamati perubahan warnanya. Setelah itu ditambahkan HNO3 4m. Lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian dilanjutkan dengan sampel Hg2+ ditambahkan dengan HCl6m. Diamati perubahan warnanya. Setelah itu dilakukan pemanasan. Setelah itu diamati perubahan warnanya. Kemudian ditambahkan NH4OH4m. Lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian ditambahkan HNO3 4m. Kemudian diamati perubahan warnanya. Berikutnya yaitu ion Ag+ ditambahkan dengan Ki 1 molar. Selanjutnya, ion Ag+ ditambahkan dengan Ki berlebih. Berikutnya yaitu ion Pb2+ ditambahkan dengan Ki 1 molar. Berikutnya, ion Pb+ ditambahkan dengan Ki berlebih. Berikutnya, ion Hg2+ ditambahkan dengan Ki 1 molar. Selanjutnya, ion Hg2+ ditambahkan dengan Ki berlebih. Berikutnya, ion Ag+ ditambahkan dengan K2CrO4 1 molar.
Berikutnya, ion Pb12 ditambahkan dengan K2CrO4 1 molar. Selanjutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan K2CrO4 1 molar. Berikutnya, ion Ag+ ditambahkan dengan NaOH. Berikutnya, ion Pb12 ditambahkan dengan NaOH. Berikutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan NaOH. Selanjutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan HCl. Selanjutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan NaOH. Berikutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan Ki. Mula-mula seperti berikut. Berikutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan Ki yang telah didiamkan. Selanjutnya, ion Hg12 ditambahkan dengan Ki berlebih. Selanjutnya yaitu uji identifikasi untuk kation golongan 2. Yang pertama yaitu untuk ion tembaga. Cu12 ditambahkan dengan CH3CuOH. Berikutnya yaitu ion Cu12 ditambahkan dengan CH3CuOH dan ditambahkan dengan K4FeCN6. Selanjutnya yaitu ion Cu12 ditambahkan dengan NaOH. Selanjutnya, ion Cu12 ditambahkan dengan amonia. Selanjutnya, ion Cu12 ditambahkan dengan FeCN2. Dan ion Cu12 ditambahkan dengan besi. Kemudian dilanjutkan uji identifikasi untuk kation golongan ketiga. Yang pertama, identifikasi ion kobalt atau Cu2+. Yang pertama yaitu Cu2+ ditambahkan dengan HCl1M, lalu diamati perubahan warnanya. Selanjutnya, Cu2+ ditambah HCl ditambah NH4CNS, kemudian diamati perubahan warnanya. Kemudian Cu2+ ditambah HCl ditambah NH4CNS, lalu ditambah aseton dan diamati perubahan warnanya. Kemudian Cu2+ ditambahkan dengan NaOH, lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian Cu2+ ditambah alkohol ditambah NH4CNS, lalu diamati perubahan warnanya. Lalu perlakuan terakhir untuk Cu2+ ditambahkan dengan NH4, lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian untuk yang sampel kedua menggunakan Ni2+ ditambahkan dengan NH4OH, lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian identifikasi ion aluminium dan seng. Yang pertama yaitu Al3+ ditambahkan dengan NaOH dan diamati perubahan warnanya. Kemudian Al3+ ditambahkan dengan NaOH berlebih dan diamati perubahan warnanya. Kemudian Al3+ ditambahkan dengan NaOH berlebih dan ditambahkan dengan larutan alisarin, lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian Al3+ ditambahkan dengan NaOH berlebih, ditambahkan dengan larutan alisarin, kemudian ditambahkan dengan asam asetat dan diamati perubahan warnanya. Lalu untuk perlakuan terakhir yaitu Al3+ ditambahkan dengan NaOH berlebih, ditambahkan dengan alisarin, ditambahkan dengan asam asetat,
dan ditambahkan dengan K4 FeCN6. Kemudian yang selanjutnya menggunakan sampel Zn2+ ditambahkan dengan NaOH dan diamati perubahan warnanya. Kemudian sampel Zn2+ ditambahkan dengan NaOH berlebih dan diamati perubahan warnanya. Selanjutnya Zn2+ ditambahkan dengan NaOH berlebih dan ditambahkan dengan larutan alisarin dan diamati perubahan warnanya. Selanjutnya Zn2+ ditambahkan dengan NaOH berlebih ditambahkan dengan larutan alisarin dan asam asetat lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian perlakuan terakhir untuk Zn2+ yaitu ditambahkan dengan NaOH berlebih ditambahkan dengan larutan alisarin, kemudian ditambahkan dengan asam asetat dan ditambahkan K4 FeCN6. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi ion Fe2+ dan Fe3+. Yang pertama adalah Fe2+ ditambahkan dengan K4 FeCN6 dan diamati perubahan warnanya. Kemudian Fe2+ ditambahkan dengan amonia dan diamati perubahan warnanya. Lalu beralih pada Fe3+ ditambahkan dengan K4 FeCN6 dan diamati perubahan warnanya. Kemudian Fe3+ ditambahkan dengan amonia lalu diamati perubahan warnanya. Selanjutnya adalah identifikasi ion Fe2+ atau ion fero, yaitu perlakuannya Fe2+ ditambahkan dengan asam sulfat dan AgNO3 lalu diamati perubahan warnanya. Kemudian Fe3+ ditambahkan dengan NH4CNS ditambahkan dengan alkohol dan diamati perubahan warnanya. Dan perlakuan yang terakhir yaitu Fe3+ ditambahkan dengan NH4CNS dan diamati perubahan warnanya. Selanjutnya dilakukan identifikasi ion golongan 4 dengan sampel barium dan kalsium. Yang pertama ini adalah sampel barium, diteteskan 5-10 tetes sampel, kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl6M, lalu kocok hingga larut. Kemudian dibasahkan dengan NH4OH4M. Kemudian ditambahkan 2 tetes NH4 2CO3 1M. Kemudian dapat diamati perubahan warnanya seperti berikut. Selanjutnya dipanaskan di penangas air. Lalu diamkan dan biarkan campuran sampai dingin. Dapat diamati perubahan warnanya seperti berikut. Setelah itu tambahkan 2-3 tetes asam asetat 4M. Lalu ditambahkan 4 tetes larutan amonium asetat 4M. Kemudian dikocok dan amati perubahan warnanya seperti berikut. Setelah itu ditambahkan 1-2 tetes larutan K2CrO4 1M. Kemudian dikocok, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian terdapat endapan kuning, maka dari itu perlu ditambahkan 4-6 tetes larutan HCl 6M. Kemudian kocok hingga larut. Kemudian
ditambahkan 1-2 tetes H2SO4 4M. Kemudian dapat diamati perubahan warnanya. Kemudian, karena tidak terbentuk endapan putih, tidak perlu dilakukan uji nyala. Selanjutnya, digunakan sampel kalsium, yaitu diteteskan 5-10 tetes larutan, kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl6M, lalu kocok hingga larut. Kemudian larutan dibasahkan dengan NH4OH4M, kemudian diteteskan 2 tetes NH42CO3 1M. Kemudian dapat diamati warna seperti berikut. Kemudian dipanaskan di penanas air. Setelah itu dibiarkan selama beberapa saat hingga campuran dingin, kemudian dapat diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah itu diteteskan 2-3 tetes asam asetat 4M. Kemudian 4 tetes larutan amonium asetat 4M. Dikocok, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Setelah itu ditambahkan 1-2 tetes larutan K2CrO4 1M. Kemudian dikocok dan dapat diamati perubahan warna yang terjadi. Karena tidak terdapat endapan kuning, tidak perlu ditambahkan HCl6M. Kemudian dilanjutkan dengan ditambahkan 1-2 tetes H2SO4 4M. Kemudian dapat diamati perubahan warna yang terjadi. Karena tidak terbentuk endapan putih, tidak perlu dilakukan uji nyala. Selanjutnya adalah identifikasi kation golongan 4. Yang pertama dengan menggunakan sampel natrium yang ditambahkan dengan amonium oksalat dan amonium sulfat. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, dari larutan tersebut ditambahkan dengan asam asetat dan seng uranil asetat. Kemudian dikocok dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya menggunakan sampel magnesium yang ditambahkan dengan amonium oksalat dan amonium sulfat. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya dari larutan tersebut ditambahkan dengan NH4OH dan Na2HPO4. Kemudian dikocok. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya dengan menggunakan sampel NH4OH yang ditambahkan dengan NaOH. Kemudian dilakukan pengecekan dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Berikut adalah hasilnya.